Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3493 Bulan Darah. Wajah Sadili penuh dengan ekstasi, formasi 3 pedang, cahaya pedang dilepaskan, dan ketajaman yang menghancurkan langit melonjak, menghadap Alexis, yang duduk bersila di tanah, dan menebas. Dan Eliezer juga mencibir dan berkata, "Hehe, kamu pikir kamu bisa menyelamatkan anak ini jika kamu mengambil tindakan. Namun, kamu juga akan dikubur bersamanya. Sekarang, kalian akan mati bersamanya." Begitu energi spiritualnya bergoyang, dia hendak mengeluarkan telapak tangannya lagi, memukul Bibi Saroya, Rosalina dan yang lainnya. Bibi Saroya, Rosalina, Wuja, dan Narbi semuanya tampak sangat pucat, dengan keputusasaan di mata mereka. Jika Alexis mati, tidak hanya beberapa dari mereka, tetapi keluarga Sergei, keluarga Walter, dan sekte Guntur semuanya akan habis. Kirana berdiri di sana, matanya yang indah suram, dan pikirannya akan runtuh. Jika dia bisa meledakkan dirinya, dia akan melakukannya dengan putus asa. Sangat disayangkan bahwa sekarang dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya. Bibi Saroya dengan erat menggenggam cambuk panjang di tangannya. Baru saja, untuk menyelamatkan Rosalina dan yang lainnya, dia buru-buru mengambil telapak tangan Eliezer. Sekarang, dia terluka dan tidak percaya diri untuk mengambil telapak tangan lain. Jika Eliezer benar-benar melakukannya, kemungkinan besar mereka akan mati di bawah telapak tangan ini. Dan 3 formasi pedang, pada saat ini, juga mencapai puncak kepala Alexis. Pada saat kritis ini, Alexis membuka matanya. Di mata acuh tak acuh itu, cahaya diam melintas. Dia bangun setelah 30 napas. Sadili dan Eliezer patah hati saat Alexis membuka matanya. Tapi segera, pada perubahan wajah tua Sadili, senyum muram muncul lagi. Apa gunanya bangun sekarang? Alexis hari ini, pedang iblis tidak ada di tangannya, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersiap menembak. Apakah dia masih dapat mengambil alih 3 formasi pedang yang dia bakar dengan esensi darah dan gips? Berpikir bahwa duduk di tanah berpura-pura mengambil 30 napas akan benar-benar mengubah hidup Anda melawan langit. Alexis melihat formasi pedang mutlak yang dipenggal kepalanya, dan bergumam, "Begitukah? Berkat formasi pedang mutlakmu, aku telah memahami beberapa hal yang pada awalnya tidak aku mengerti. Pembantaian bulan darah sebenarnya dapat digabungkan dengan cahaya penghancuran dari jalan penghancuran. Warisan jalan penghancuran secara alami tidak hanya pemahaman tentang jalan penghancuran, tetapi juga kekuatan supernatural. Cahaya penghancuran adalah salah satunya, metode mengejutkan yang berasal dari jalan penghancuran. Dan bulan darah dari keterampilan bela diri Renzio, pedang tebasan bulan darah, juga setara dengan kehancuran. Cahaya penghancuran. Bulan darah pembantaian langit. Ketika semua orang di puncak Dewa Pemurnian mendengar kata-kata itu, mereka semua sedikit mengernyit, kekuatan magis macam apa ini? Kenapa mereka tidak pernah mendengarnya? Namun, di mata semua orang, meskipun Alexis tidak menyerah, butuh 30 napas ini untuk memahami keterampilan bela diri apa yang sudah ditakdirkan untuk kekalahan Alexis. Menurut mereka, Alexis mempunyai pilihan terbaik, itu adalah melarikan diri. Jika sekarang, Alexis membiarkan roh pedang menjerat Sadili dan melarikan diri sendiri, mungkin masih ada kesempatan untuk bertahan. Tapi Alexis memilih untuk belajar seni bela diri. Pada saat ini, Alexis menembak. 2 pedang melayang.
Pedang Iblis. Pedang naga debu jatuh. Dalam sekejap, ada aura yang tak bisa dijelaskan di seluruh dunia. Semacam menakutkan, napas gemetar. Sudah gelap. Matahari yang panas telah menghilang. Sebagai gantinya adalah bulan darah merah. Tampaknya bulan darah membuka gerbang neraka yang tak terlihat dan membawa bencana dunia. Di ujung jari Alexis, cahaya merah menyala, dan dalam cahaya itu ada ritme kehancuran yang begitu murni sehingga mendistorsi jiwa. Senior Renzio, seni bela diri Anda sangat cocok untuk saya, terima kasih. Mata Alexis melewati formasi tiga pedang mutlak, dan cahaya dingin yang menyilaukan memancar ke tubuh Sadili, bibirnya terbuka sedikit, samar-samar meludah. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa bulan darah tercermin di pupil Alexis. Arti kehancuran, bulan darah pembantaian langit, buka. Dalam sekejap, waktu seolah berhenti. Seolah-olah ada bulan darah merah yang naik di atas ujung jari Alexis. Pada saat bulan darah naik, senyum mengerikan di wajah Sadili tiba-tiba menghilang, berubah menjadi ekspresi yang sangat ketakutan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bulan darah benar-benar memberinya perasaan bahaya yang besar. Pada saat ini, dia kedinginan, seolah-olah sepasang tangan kematian mencekik tenggorokannya. Di bulan darah, ada napas yang sangat memusnahkan, seolah-olah mengandung kekuatan yang dapat mengubah segala sesuatu di dunia menjadi ketiadaan dan kembali ke kegelapan. Namun, meskipun nafas ini kuat, itu tidak cukup. Sadili tahu bahwa dia masih memiliki kesempatan. Napasnya bergulung, bumi bergetar, awan gelap muncul di langit, dan bulan darah hampir menghilang. Alam Alexis masih terlalu rendah. Bahkan setelah menyadari keterampilan bela diri seperti itu ditambah berkah dari puncak dewa pemurnian. Merasakan bulan darah bergetar, wajah Alexis memucat, apakah itu masih belum cukup? Pada saat ini, mutasi menonjol. Bulan darah lain muncul di belakang Alexis. Namun, bulan darah ini bahkan lebih besar dari putaran yang dikumpulkan Alexis. Dalam sekejap, arti dari awan gelap yang dikumpulkan oleh Sadili, seperti melihat sesuatu yang menakutkan, benar-benar hilang. Dan Sadili menerima serangan balasan yang sangat kuat. Ekspresi Alexis terlihat aneh. Tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan bulan darah kedua sekarang. Juga, bulan darah ini bukan miliknya. Ini lebih seperti senior Renzio. Saat berikutnya, mata Alexis melebar. Senior Renzio ada di sini. Dia membantu dirinya. Alexis tidak memikirkannya lagi, bulan darah keluar dari ujung jari Alexis. Pada saat cahaya pedang dari formasi tiga pedang mutlak menyentuh bulan darah, ada gelombang-gelombang, dan itu tidak dapat menghentikan bulan darah sama sekali, dan itu langsung ditusuk olehnya. Sadili meraung liar, dan dia secara paksa membubarkan formasi pedang mutlak, mengabaikan serangan balik dari keterampilan bela dirinya, dan ketika dia memutar tubuhnya, dia akan menghindar ke samping. Pada saat kritis ini, putaran lain dari bulan darah yang berarti menepis bahu Sadili. Pada saat ini, pakaian Sadili sudah basah oleh keringat dingin, dia terengah-engah, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Namun, di wajahnya, ada kegembiraan sisanya. Jika sekarang, bulan darah telah menembus kepalanya, dia melihat, pada saat itu, namun, Sadili tertawa. Tidak mengenai kunci, dengan vitalitasnya, cedera bukan apa-apa. Si Noe berkata, wah, bulan darah ini benar-benar menakutkan, kamu pasti sangat kecewa sekarang, kan? Kamu telah memahami keterampilan bela diri yang menantang langit, tetapi hanya menyebabkan sedikit cedera kepadaku, aku berjanji bahwa Anda tidak ada kesempatan untuk memukulku lagi.
Alexis berdiri perlahan, wajahnya sangat tenang, menatap Sadili dan berkata, "Saya tidak punya niat untuk memukul Anda lagi." Hah? Sadili menyipitkan matanya dan berkata, "Kenapa, kamu ingin memohon belas kasihan sekarang? Sudah terlambat. Alexis, kamu harus mati." Alexis berkata dengan acuh tak acuh, "Karena, kamu sudah mati. Dengan bulan darah ganda, kamu tidak memenuhi syarat untuk hidup." Bab 3494 Renzio. Sadili mendengar kata-kata itu, tetapi tertawa liar, "Mati. Hahaha, nak, kamu dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan kamu mulai berpura-pura jadi orang gila. Bagaimana luka kecil ini bisa membunuhku?" Senyum itu tiba-tiba mengeras, dan kemudian, runtuh. Pada saat ini, di mana sedikit senyum di wajahnya. Hanya ada kebingungan yang tersisa, kebingungan yang dalam. Dan, ketakutan yang mengakar. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa semua darah, meridian, dan bahkan lautan kesadaran dipenuhi dengan jalan penghancuran. Konsekuensi dari ini. Sadili meraung dan menjadi gila, dan di bawah perhatian semua orang, warna ungu tua tiba-tiba muncul di kulitnya, yang mengejutkan. Tiba-tiba, lapisan api merah meletus dari permukaan tubuh Sadili, dan di dalam api, ada aura kehancuran yang kuat. Dalam nyala api, Sadili mengeluarkan jeritan yang sangat melengking, dan di detik berikutnya, itu berubah menjadi gumpalan abu terbang dan benar-benar hilang. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 napas. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur, menatap Alexis seolah melihat monster. Ini. Kekuatan sihir macam apa ini? Satu pukulan, hanya satu pukulan, atau hanya menyebabkan cedera ringan, membunuh orang yang sangat kuat dalam hitungan detik. Belum lagi, Master Pedang Tua yang menguasai formasi 3 pedang mutlak adalah milik yang kuat bahkan di wilayah bintang giok. Ini terlalu menakutkan, terlalu menantang langit. Di otak semua orang, tampaknya ada 100.000 ton bom nuklir, yang meledak pada saat yang sama. Saat itu, tangisan datang dari seorang wanita. Mengikuti Eliezer, pelayan-pelayan cantik dari keluarga Zir, pada saat ini, bunga pir dan hujan, dan dia berteriak ketakutan, "Tuan muda. Jangan tinggalkan aku. Bawa aku bersamamu, Tuan." Eliezer ternyata pada saat Alexis membunuh Sadili, dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Eliezer, yang terbang dalam kehampaan, tampak sangat pucat, dan hampir ditakuti oleh Alexis. Anak ini 10 juta kali lebih aneh dari iblis pemakan manusia. Eliezer, benar-benar kehilangan keberanian untuk menghadapi Alexis. Adapun Rosalina dan yang lainnya, mereka benar-benar tercengang. Itu terbalik. Itu benar. Benar terbalik. Bahkan mereka mengira Alexis sudah mati. Tapi, Alexis, itu terbalik. Kirana memandang Alexis, matanya yang indah sudah penuh air mata, dari neraka ke surga, bahkan dengan karakternya, dia hampir pingsan. Hanya Stenzel, yang gemetaran di sekujur tubuh, hampir ambruk ke tanah karena ketakutan, mulutnya berbusa. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari bulan darah, kan? Dan kemunculan kematian tragis Sadili telah terukir dalam di benaknya, sehingga dia bahkan tidak berani bergerak. Tiba-tiba, lutut Stenzel melunak, dan dia benar-benar berlutut di depan Alexis. Monster sekte pedang ekstrim yang sangat menjaga muka dan tak tertandingi ini,
berlutut langsung di depan begitu banyak talenta dari wilayah bintang giok. Dia tidak hanya berlutut, tetapi dia juga bersujud dengan cepat, menghancurkan tanah, memohon belas kasihan kepada Alexis, Tuan Muda Yule. Saya tidak punya mata, saya bingung dengan penjahat Eliezer yang tak tahu malu, dan saya melakukan sesuatu untuk Tuan Yule. Saya telah membuat langkah kasar, tolong selamatkan hidup saya, selamatkan hidup saya. Ekspresi semua orang sedikit berubah, minggu ini, Stenzel, bahkan keluarga Zir berani mengkhianati hidupnya. Alexis menyipitkan matanya, menatap Stenzel, dan dengan sedikit sentuhan, cahaya hitam jatuh ke tubuh Stenzel. Stenzel menjerit kesakitan, meringkuk di mana-mana, terus-menerus terlempar ke tanah, dan meraung kesakitan dari mulutnya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, tetapi matanya benar-benar redup, seperti mayat, terbaring tak bergerak di tanah. Meskipun Alexis tidak membunuhnya, jalan penghancuran yang menembus ke dalam tubuhnya telah sepenuhnya menghancurkan meridiannya, dan tiannya, dan sejak itu, satu generasi jenius telah menjadi sampah. Bahkan seorang kultivator pun tidak bisa melakukannya. Tidak bisa berlatih seni bela diri di alam ekstrateritorial jelas merupakan hal yang berkali-kali lebih menyakitkan daripada kematian. Selanjutnya, apa yang menanti Stenzel adalah balas dendam tanpa akhir. Balas dendam dari orang-orang yang telah sebelumnya. Alexis berjalan di depan Kirana, dengan sedikit permintaan maaf di matanya, dan tersenyum sedikit, maaf, saya terlambat. Saat berikutnya, dia dengan santai mengetuk, dan memasuki tubuh Kirana dengan jalan penghancuran. Langsung menghancurkan larangan puncak Dewa Pemurnian. Larangan murid tercabik-cabik. Jalan penghancuran adalah kutukan dari semua larangan. Saat larangan dicabut, Kirana memeluk Alexis dengan erat, air mata mengalir dari matanya yang indah. Sejujurnya, ketika dia dikendalikan oleh puncak Dewa Pemurnian, hal pertama yang dia pikirkan adalah Alexis. Namun, dia juga tahu bahwa bahkan jika Alexis datang ke alam ekstrateritorial, sama sekali tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan untuk melawan puncak Dewa Pemurnian dan semua penjahat di wilayah bintang giok hanya dalam beberapa bulan. Tanpa diduga, Alexis melakukannya. Tidak hanya dia melakukannya, dia bahkan membunuh penjaga sekte pedang ekstrim. Tarik dirinya kembali dari jurang keputusasaan. Dipeluk oleh Kirana seperti ini, mengendus aroma lembut di tubuhnya yang halus, bahkan Alexis tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang. Merasakan perubahan Alexis, Kirana awalnya bingung, lalu tersipu, dan segera melepaskan pelukannya. Alexis menyapu matanya dengan dingin ke semua orang di wilayah bintang giok yang hadir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, siapapun yang ingin berpartisipasi dalam konferensi perekrutan ini dapat berdiri. Ketika para kultivator mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka berubah. Lanjutkan untuk berpartisipasi dalam konferensi perekrutan ini. Bahkan Penatua Sadili meninggal di tangan Alexis, siapa yang berani memiliki ide tentang Kirana? Tidak peduli seberapa bagus vitalitas roh surgawi, hidup tidak masalah. Para kultivator itu saling melirik, dan mereka semua menangkupkan tangan mereka pada Alexis, Tuan Muda Yule, saya akan menunggu, saya tidak tahu tentang konferensi ini. Jika Tuan Yule mengizinkan saya akan pergi dulu. Tuan Muda Yule, izinkan saya pergi. Tuan Muda Yule, pertemuan perekrutan ini adalah lelucon bagi saya, puncak Dewa Pemurnian terlalu tak tahu malu, dan sekarang saya harap Anda bisa membiarkan saya pergi. Apalagi terus berpartisipasi dalam perekrutan, mereka sangat ingin,
segera tinggalkan puncak Dewa Pemurnian ini, semakin jauh dari Alexis, semakin baik. Alexis melambaikan tangannya dengan ringan, dan para kultivator itu buru-buru meninggalkan puncak pemurnian dewa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Segera, hanya Rosalina, Bibi Saroya dan yang lainnya yang tersisa di puncak Dewa Pemurnian, serta Kirana dan para tetua yang gemetar dari puncak Dewa Pemurnian. Penatua pertama memandang Alexis dengan ngeri, dan berkata dengan cemas, "Kamu, Tuan Muda Yul, masalah ini direncanakan oleh Modrika, Dewa Puncak Dewa Pemurnian, dan aku juga telah mengecewakannya, tetapi itu tidak berguna. Yul, ini benar-benar bukan urusan kita." Alexis melirik Kirana, Kirana mengangguk, para tetua ini pada awalnya menghentikan Modrika, tetapi dengan desakan Modrika, tidak ada yang akan benar-benar bertarung melawan Modrika untuk Kirana. Alexis memandang mereka, tetapi masih berkata dengan dingin, "Sebagai seorang penatua, Anda tidak melindungi murid-murid Anda, tetapi memaafkan hal-hal tak tahu malu seperti yang dilakukan oleh penguasa puncak Dewa Pemurnian. Apakah ini yang Anda katakan bukan urusan Anda?" Para tetua mendengar kata-kata itu, wajah mereka memucat untuk sementara waktu, dan mereka menundukkan kepala karena malu, dan mereka tidak bisa berkata-kata satu per satu. Alexis mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan berkata, "Pergi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi penatua puncak Dewa Pemurnian ini." Ketika orang-orang itu mendengar ini, mereka merasa lega. Alexis tidak membunuh mereka, dia melakukan yang terbaik. Setelah beberapa tetua diusir dari puncak, Kirana berkata kepada Alexis, "Alexis, tuanku di penjara bawah tanah karena dia menentang Modrika. Ayo pergi dan selamatkan tuanku." Namun, Alexis bergetar kepalanya, "Aku akan pergi sebentar, jika senior tidak mengambil tindakan, mungkin aku sudah mati." Saat berikutnya Alexis menghilang. Dia akan menemukan senior yang memiliki bulan darah pada saat kritis. Pada saat yang sama, di atas kekosongan, seorang pria dengan bulan darah di pupilnya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap puncak Dewa Pemurnian. Dan ada seorang lelaki tua berdiri di sampingnya dengan beberapa keraguan di matanya. "Mengapa kamu menembak? Setiap kali kamu menembak, kamu mungkin ditemukan oleh orang-orang itu. Juga, itu akan berdampak pada cederamu." Penatua Yul sedikit mengeluh. Guilman tidak peduli saat ini, menunjukkan senyum puas. "Aku tidak butuh alasan untuk bergerak. Anak ini benar-benar mengejutkan. Antara hidup dan mati, dia telah meningkatkan tebasan bulan darah. Aku sangat senang. Jika dia benar-benar berkultivasi ke lapisan ke-9, mungkin orang-orang itu akan takut. Sekarang saya sedikit mengerti mengapa dia menyerahkan semua reinkarnasi di kehidupan terakhir. Luar biasa. Bulan darah ini tidak hanya bisa menyelamatkannya, tetapi juga membuatnya mengerti sesuatu. Saya kehilangan sedikit, tidak ada defisit." Mata Penatua Yul sedikit menyipit, dan dia melanjutkan, "Dia di sini, apakah kamu ingin melihatnya secara langsung?" Guilman ragu-ragu selama beberapa detik, matanya bergetar, tetapi dia akhirnya berkata, "Lupakan saja, itu sudah hilang. Jika aku bertemu dengannya di tubuh utama, dia akan menjadi sasaran orang-orang itu." Permainan catur ini telah mencapai waktu paling kritis, dan seharusnya tidak ada kesalahan. Bab 3495 Petunjuk yang ditinggalkan oleh Guilman Renzio. Penatua Yul mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Guilman. Dia tidak pernah berpikir bahwa Alexis akan datang ke alam ekstrateritorial begitu cepat.
Situasi di alam ekstrateritorial jauh lebih rumit daripada kerajaan surgawi dan benua kontinental. Jika dikatakan bahwa banyak kultivator di kerajaan surgawi adalah bagian dari permainan catur kuno ini, maka karakter dari alam ekstrateritorial dan alam atas semuanya adalah eksistensi tingkat atas dalam permainan catur ini. Bukan hal yang baik bagi Alexis untuk menghadapi orang-orang besar ini terlalu dini. Penatuayul, ayo pergi. Aku menggunakan bulan darah hari ini, dan lelaki tua di wilayah bintang giok pasti telah menemukannya. Jika kamu tidak pergi menemui lelaki tua itu akan menjadi buruk. Julius mendengar Guilman berkata dengan ekspresi serius, mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian, kekosongan di belakang mereka berfluktuasi. Sebuah pusaran hitam secara bertahap menelan mereka berdua. Guilman menatap sosok muda yang terus datang, sambil berpikir. Aurora, rog pedang, pemakaman reinkarnasi, ini semua adalah hal yang baik. Tapi peristiwa hari ini mungkin membuat Alexis masuk lebih dalam. Dia tahu bahwa acara hari ini akan bermanfaat bagi pertarungan Alexis. Setidaknya beberapa orang di wilayah bintang giok tidak berani menembak Alexis dengan santai lagi. Tapi bagaimana orang di belakang keluarga Zir? Tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan Alexis selama sisa hidupnya, mungkin perampokan berikutnya akan bergantung pada Alexis sendiri. Dalam menghadapi bencana mengerikan ini, selain monumen reinkarnasi di Huaxia, Alexis juga membutuhkan petualangan. Bulan darah di mata Guilman berputar dengan cepat, seolah-olah itu telah merusak sesuatu. Saat berikutnya, dia menunjukkan senyum, menyatukan jari-jarinya, dan bahkan tidak meninggalkan sepatah kata di telapak kakinya dan benar-benar menghilang. Semuanya tenang. Dan Alexis juga tiba pada saat ini, dia menutup matanya dan merasa sedikit, dia tahu bahwa senior Ren telah pergi. Karakter senior Renzio tidak menentu, jadi tentu saja dia tidak membutuhkan ucapan terima kasihnya. Tapi kebaikan ini, dia akan selalu ingat. Namun, pada saat ini, Alexis mencium rasa keakraban. Perasaan ini sepertinya berasal dari darah. Ini lebih seperti nafas kakek yang sudah lama tidak bertemu dengannya dan sudah lama meninggal. Dari kota tingkat 2 hingga ke sini, ada berbagai tanda bahwa kakek kemungkinan besar masih hidup. Tapi, jika dia masih hidup, kenapa dia tidak muncul? Juga, mengapa senior Renzio tidak mau bertemu dengan dirinya? Apakah dia takut akan sesuatu? Alexis menggelengkan kepalanya tanpa daya, berhenti memikirkannya, dan berjalan menuju puncak Dewa Pemurnian. Masalahnya belum selesai, dia samar-samar merasa bahwa puncak Dewa Pemurnian memiliki rahasia yang lebih besar yang memanggilnya. Oke, temani Kirana dulu. Tiba-tiba, Alexis berhenti. Apa yang dia temukan? Karakter, iblis, kuno dan berdarah. Alexis tahu bahwa ini ditinggalkan oleh senior Renzio. Tapi mengapa senior Renzio meninggalkan kata ini? Apa maksudnya? Apakah itu pedang iblis? Selain pemakaman reinkarnasi, kartu truf di tubuhnya adalah satu hal lagi. Itu adalah pedang iblis. Asal-usul semua hampir itu misterius, dan hanya sebagian kecil segel yang dibuka untuk memiliki kekuatan senjata kekaisaran. Jika Anda membuka semuanya, apakah itu senjata asal tertinggi? Atau di luar senjata asal tertinggi? Alexis tidak memikirkannya lagi, dan berjalan menuju puncak Dewa Pemurnian. Ia yakin jawabannya akan segera terungkap. Di ruang bawah tanah yang remang-remang, udara lembab dan bau tengik, seorang wanita yang tampak montok,
dada Bulbul, dengan tangan dan kaki terikat oleh rantai yang diukir dengan rune merah, duduk bersila di dalam sel. Wajahnya yang lembut penuh dengan kelelahan dan rasa sakit, dan pakaian putihnya telah ternoda oleh banyak kotoran. Pada saat ini, suara wanita yang renyah terdengar dalam kegelapan, "Tuan." Mata tertutup wanita lembut itu tiba-tiba terbuka, dan dia melihat Kirana, dengan air mata di matanya, berdiri di depan pintu penjara. Melihat ini, wanita itu berkata dengan gembira, "Kirana, apakah kamu baik-baik saja?" Akhirnya dia menebak Modrika dengan hati nuraninya bahwa dia membatalkan upacara pernikahan. Wanita lembut ini, bernama Durgandini, adalah guru Kirana dan penatua kelima puncak Dewa Pemurnian. Pada saat ini, Durgandini memperhatikan bahwa di belakang Kirana, ada seorang pria dengan ekspresi yang sedikit acuh tak acuh. Dia tidak bisa membantu tetapi matanya berkedip, dan dia bertanya dengan beberapa keraguan, "Siapa kamu?" Alexis dengan sopan berkata, "Senior, saya Alexis Yule. Sekarang, saya akan menyelamatkan senior dari sini dulu." Alexis masih cukup prihatin dengan tetua kelima itu. Durgandini menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah penjara surgawi dari puncak Dewa Pemurnian. Tidak mudah untuk dibobol. Jika Anda ingin melanggar aturan batasan di sini, hanya Master Puncak yang mengendalikan aturan batasan puncak Dewa Pemurnian yang dapat melakukannya." Menurut pendapat Durgandini, meskipun pemuda ini memberinya perasaan khusus, dia hanya seorang kultivator di alam dewa, dan dia sama sekali tidak mampu melanggar batasan penjara surgawi ini. Alexis mendengar kata-kata itu, tetapi tersenyum sedikit dan tidak menjelaskan apa-apa. Saat berikutnya, dia memutar pergelangan tangannya dan pedang panjang hitam pekat jatuh ke telapak tangannya. Di atas pedang iblis, darah bergoyang, dan dia menebas turun di pintu penjara. Awalnya, melihat Alexis siap untuk mengambil tindakan, Durgandini hanya tersenyum acuh tak acuh, bukan hal yang buruk bagi orang muda untuk merasa bangga. Tapi, tiba-tiba, kejutan melintas di wajah Durgandini, matanya menatap pedang iblis di tangan Alexis. Di atas pedang iblis, ada aura jalan penghancuran menembus udara, dan cahaya pedang yang menghancurkan langit berkedip. Di pintu penjara, berbagai rune muncul, seolah-olah mencoba melawan penghancuran cahaya pedang. Namun, ini konotasi yang tak terhitung. Rune misterius dengan kekuatan yang kuat, di bawah sentuhan pedang penghancur, meleleh seperti salju di musim semi, dan dengan cepat meleleh. Pintu penjara surgawi puncak Dewa Pemurnian ini hancur sebagai tanggapan atas pukulan Alexis. Keberadaan alam dewa benar-benar dapat menghancurkan batasan penjara surgawi di puncak Dewa Pemurnian. Jika Anda mengatakannya, tidak banyak orang di seluruh wilayah bintang giok akan mempercayainya. Luar biasa sampai tak terbayangkan. Tapi, anehnya pada saat ini, Durgandini tidak peduli bahwa Alexis mendobrak pintu penjara, tetapi menatap pedang iblis di tangan Alexis tanpa berkedip. Ketika Alexis dan Kirana melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak curiga, Durgandini tampaknya sangat peduli dengan pedang iblis ini. Setelah beberapa saat, Durgandini tampaknya menyadari kesalahannya. Dia memalingkan muka, dan ketika dia melihat pintu penjara yang rusak, kengerian akhirnya muncul di wajahnya. Siapapun yang melihat pintu penjara hari ini, diserang oleh akan sangat menakutkan jika kultivator dunia hancur berkeping-keping dengan satu pedang. Mereka bertiga membawa tanah dan datang untuk duduk di istana besi Dewa Pemurnian. Pada saat ini, Kirana juga memberitahu Durgandi yang terjadi pada pertemuan perekrutan. Ini masih menatap Alexis dengan tidak percaya dan berkata, "Benar membunuh?" Alexis mengangguk dan berkata. Setelah beberapa saat, Durgandi. Dia tersenyum pahit, sepertinya hal-hal di dunia ini benar-benar tidak jelas. Modrika tidak mengerti bahwa dia akhirnya akan mati di tangan Kisan.
Bagaimana hal ini? Bergantian tadi. Tiba-tiba cahaya melintas. Mungkinkah dia berontak berbuka kepada si? Bisa Hiltoni. Bagari 410 ini benar. Durgandini berkata, ini adalah raja yang saya terdewa yang tak menyelamatkan dan itu selain seputar yang lain punyurnya untuk bergagak. Di masa lalu puncak tak di lesu ini dan banyak naik ke langit. Saat mencoba pemilihan dikenal sebagai Area. Jika mereka bergarisnya, kabar hal. Puncak penduduk diretan ya bin. Puncak dewa mulia akanlah seperti mulia sedulu, dan status di puncak dewa pemurnian juga telah berubah, dan sejak saat itu merosot. Pada saat ini, ada sebuah keluarga bernama keluarga Song di wilayah membantu puncak dewa pemurnian mengatasi kesulitan, seluruh keluarga bergabung dengan kekuatan dewa pemurnian. Setelah itu, keluarga Neil sepenuhnya ditekan oleh keluarga Song, dewa dari semua dinasti tidak lagi bermarga Neil, tetap Song. Namun, meskipun keluarga Song telah menjadi penguasa teratas di puncak dewa pemurnian, mereka bukanlah garis keturunan pendiri, Waldemar, lagi pula, ada beberapa hal yang hanya oleh keluarga Neil. Di antara rahasia tentang kebangkitan Waldemar. Mata Durgandini sedikit berkedip, dan dia berkata dengan ekspresi yang rumit, pada saat itu, semua orang hanya tahu bahwa leluhur kita Waldemar dan puncak dewa pemurnian, kultivator yang gigih, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki lain. Itu adalah salah satu iblis, di puncak dewa pemurnian. Alexis mengerutkan kening dan berkata, 6 roh iblis dewa pemurnian, apa itu? Durgandini berkata, pada zaman kuno, ada keberadaan kuno yang asalnya di alam ekstrateritorial, yang disebut roh iblis, dan roh iblis ini diambil oleh wilayah di ekstrateritorial. Pusat kekuatan para penyihir gabung untuk menyegel, terdewa disegel, ada 6 hal yang disebut belenggu yang beredar di alam ekstraterial. Setiap belenggu adalah harta misterius yang melampaui kasar. Oleh 6 belenggu ini, kultivator yang menjadi penguasa belenggu disebut 6 penyihir. Orang-orang menggunakan 6 belenggu sebagai nama orang ini. Kimberly, Chasa, Rebecca. Keenam orang roh iblis ini telah memperoleh semuanya telah memperoleh kekuatan yang kuat, dan mereka semua memiliki tujuan yang sama di hati, yaitu untuk membebaskan sesuatu yang disegel. Hanya dengan cara ini mereka dapat memperoleh lebih kekuatan melawan. Untuk alasan ini, iblis memicu badai berdarah di luar seluruh wilayah. Sementara, seluruh orang luar membicarakan 6 iblis. Warnanya berubah. Tangan Durgandini tiba-tiba melintas, dan pedang patah muncul, dan gaya pedang patah terlihat sangat mirip dengan pedang iblis yang dimiliki Alexis. Terlebih lagi, bahkan jika patah, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya, pedang yang patah masih memancarkan roh iblis yang sangat kuat. Dia menghela nafas dan berkata, pedang yang patah ini adalah dewa pemurnian, tetapi patah selama bencana tahun itu, tidak hanya di puncak alkimia, tetapi juga dalam situasi buruk, yang pada dasarnya sama. Tidak ada senjata iblis yang sempurna. Kecuali, pedang iblis di tanganmu ini. Durgandini tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, legenda, bahwa mereka berlatih bukan 6 buah, tetapi 7 senjata iblis, dan bagian ke-7. Senjata iblis itu disebut pemakan jiwa. Itu juga yang paling kuat. Alexis, pedang iblis di tanganmu ini seharusnya menjadi pemakan jiwa, kan? Alexis mengangguk, dan tidak berbohong, Durgandini tidak tahu tentang senjata iblis itu. Pemahaman tentang diri sendiri jauh di atas diri orang lain, dan tidak ada gunanya menyembunyikannya. Durgandini berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, keputusan para dewa bisa berguna. Alexis bertanya dengan bingung, keputusan para dewa. Durgandini mengeluarkan sebuah token, yang diukir dengan sangat hati-hati. Cara sederhana, memancarkan bau aneh. Meskipun 6 roh iblis bertangan semuanya telah dihancurkan, 6 roh iblis membuat 6 perintah iblis surgawi. Dikatakan bahwa dewa iblis itu disegel di sebuah tempat bernama Tanah Surgawi Iblis. Perintah iblis surgawi adalah kunci untuk memasuki Tanah Surgawi Iblis. Setelah leluhur keluarga Neil memperoleh iblis jahat surgawi, mereka bahkan tidak punya waktu untuk memasuki Tanah Surgawi Iblis, dan puncak dewa pemurnian hampir hancur dalam bencana, dan belenggu dihancurkan. Tampaknya ada angka tertentu dalam kegelapan, Alexis, jika kamu menginginkan roh iblis ini, kamu dapat mengambilnya.
Alexis sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata segel pada pedang iblis. Jika itu bisa sepenuhnya dibuka, kekuatannya akan menjadi sangat meningkat. Alasan mengapa dia bisa membalikkan keadaan di puncak Dewa Pemurnian kali ini adalah di satu sisi karena bulan darah Renzio, dan di sisi lain, karena 6 orang suci dari pemakaman reinkarnasi mengumpulkan semua berkah puncak Dewa Pemurnian padanya. Berkat semacam ini tidak ditemukan di kerajaan surgawi atau bahkan di tempat lain di alam ekstrateritorial itu. Juga tidak mungkin baginya untuk meniru perang hari ini melawan langit. Mengangkat pedang iblis berguna baginya untuk menghadapi kaisar iblis ekstrateritorial, Max Gregor dan Kenshin. Segera mengambil alih roh iblis surgawi dan berterima kasih kepada Durgandini. Terima kasih atas petunjukmu, senior. Durgandini tersenyum, memandang Kirana di sampingnya dengan ramah dan berkata, kamu menyelamatkan gadis ini, aku yang harus berterima kasih. Kirana hanyalah muridku, aku tidak memiliki pewaris kultivator dalam hidupku, aku telah memperlakukannya sebagai anak perempuanku, dan kamu lebih kuat, itu bagus untuk Kirana dan puncak Dewa Pemurnian, bukan? Kirana mendengar kata-kata itu dengan cantik. Wajah merah, dia berkata dengan suara cemberut, Tuan. Jelas, Durgandini mengikat Kirana dan Alexis bersama. Tepat ketika Alexis hendak menanyakan tentang tanah surgawi iblis secara rinci, perintah dewa di tangannya tiba-tiba meledak dengan semburan cahaya abu-abu. Suara laki-laki yang rendah dan serak terdengar dari komando iblis surgawi, saya Bretlow, salah satu dari 6 iblis, dan setelah 3 hari, segel iblis akan menjadi yang terlemah dalam 10.000 tahun, dan itu juga merupakan waktu ketika saya menunggu 6 iblis. Kesempatan terbaik bagi keturunan untuk menyelamatkan kami. Saya selama ribuan tahun, dan inilah yang saya tunggu-tunggu. Sekarang, kita harus berkumpul lagi untuk menyelesaikan misi kita. Tolong terima berita tentang keturunan 6 roh iblis dan Anda harus pergi ke Pulau Lost Bay di wilayah Bintang Giok sebentar. Di istana, Alexis dan keduanya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Untuk sementara, Durgandini dan Kirana sama-sama memandang Alexis dengan ekspresi aneh. Perintahnya baru saja diserahkan kepada Alexis, dan ada berita seperti itu. Dia tahu, ketika berada di tangan keluarga Neil, tidak pernah ada gerakan. Durgandini berkata dengan senyum masam, sepertinya ini benar-benar kehendak Tuhan. Kirana sedikit mengernyit, dan bertanya dengan cemas, Alexis, apakah kamu berencana pergi ke Pulau Lost Bay? Jika ini masalahnya. Kebetulan sekali. Itu selalu terasa sedikit aneh. Dan seperti yang dia katakan, dia hanya memiliki 15 hari untuk datang ke alam ekstrateritorial kali ini. Kerajaan surgawi Max Gregor dan Kenshin akan bertarung, dia harus kembali ke masa lalu. Juga, apakah dia ingin pergi ke tanah iblis? Sungguh aneh, lagi pula, senjata iblis di tangan 6 roh iblis telah dihancurkan, mengapa Bretlow masih ingin memasuki tempat iblis itu? Untungnya, hanya setengah dari 15 hari telah berlalu. Masih ada 7 hari lagi. Bab 3497. Sampai jumpa. Alexis merenung sejenak, dan bertanya pada Durgandini, Lan Senior, apa hubungan antara Pulau Lost Bay dan tanah surgawi iblis? Apakah identitas Bretlow dapat diandalkan? Durgandini berkata, menurut informasi yang diturunkan oleh para leluhur, pintu masuk tanah surgawi iblis yang sebenarnya mungkin tidak lagi berada di wilayah Bintang Giok, tetapi di tempat lain, dijaga oleh pasukan teratas di wilayah lain. Namun, ada beberapa tempat di wilayah lain yang dapat memasuki tempat yang berdekatan dengan tanah surgawi iblis, Pulau Lost Bay.
adalah salah satunya. Itu juga satu-satunya tempat di wilayah bintang giok yang bisa dekat dengan tanah surgawi iblis. Hal ini hanya diketahui oleh keturunan roh iblis, jadi entitas Breadlow seharusnya tidak menjadi masalah. Tanah surgawi iblis yang disebutkan tidak jauh dari sini, sekitar beberapa jam sudah cukup. Alexis mendengar kata-kata itu, matanya sedikit berkedip, dia berdiri dan berkata, dalam hal ini, saya berencana untuk pergi ke Pulau Lost Bay untuk lihat. Tidak peduli apa ide Breadlow. Jika dia ingin memasuki tanah iblis surgawi dan membuka segel pedang iblis, dia akan pergi ke Pulau Lost Bay. Sebagai senjatanya, pedang iblis terlebihinya. Terlebih lagi, jika segel pedang iblis dapat diangkat, dia memiliki melawan Max Gregor. Durgandini menyerahkan senjata yang patah kepada Alexis dan berkata, Alexis, bawa pedang patah ini bersamamu ke Pulau Lost Bay, jangan ungkapkan bahwa kamu memiliki pemakan jiwa. Pemakan jiwa adalah hal yang paling penting dan yang menakutkan. Keberadaan juga yang paling mematikan bagimu, kamu harus menjaganya dengan hati. Alex ambil pedang iblis itu, mengangguk dan berkata, aku mengerti. Setelah itu, dia pergi dari puncak Dewa Pemurnian. Dia terbang menuju Pulau Lost Bay. Pulau Lost Bay terletak di wilayah laut yang sangat terpencil yang disebut Laut Abu-Abu di barat laut wilayah bintang giok, wilayah lautnya sejajar dengan tanah iblis. Oleh karena itu, energi iblis, energi yin, dan energi iblis bertemu. Di Laut Abu-Abu ini, tidak hanya ada kekurangan sumber daya untuk kultivasi, tetapi juga memancarkan mati lemas yang sangat murni, bahkan leluhur suci yang kuat telah tinggal di laut ini untuk waktu yang lama, dan mereka tidak memiliki efek kecil tubuh dan bahkan dasar kultivasi. Oleh karena itu, seluruh Laut Abu-Abu tidak dapat diakses, dan Pulau Lost Bay berada di tengah Laut Abu-Abu, dan hampir tidak mungkin bagi seorang kultivator untuk datang ke sini. Saya tidak tahu berapa lama, ada aura berfluktuasi. Alexis berdiri di udara, dan di depannya ada lautan luas yang dipenuhi kabut abu-abu, inilah Laut Abu-Abu. Roh iblis di Laut Abu-Abu bahkan lebih menakutkan daripada roh iblis mutlak di tanah suci negara yang sangat jahat, tetapi bagi Alexis, yang telah mengalami sejumlah besar roh iblis mutlak ini secara alami tidak dipertimbangkan. Apa ini memang tempat yang sangat cocok untuk berkumpulnya 6 roh iblis? Bagaimanapun, seorang kultivator yang bisa menjadi keturunan dari 6 roh iblis setidaknya harus memiliki ke dalam tas penyimpanan, lama-kelamaan akan berdampak cukup besar pada tubuh sang kultivator. Saat berikutnya, Alexis pindah ke Laut Abu-Abu dan menuju ke Pulau Lost Bay. Laut Abu-Abu begitu luas, dengan kecepatan Alexis saat ini, setelah beberapa saat, dia melihat sebuah pulau kecil di Laut Abu-Abu, memancarkan cahaya putih samar, inilah Pulau Lost Bay. Jatuh di Pulau Lost Bay, Alexis melihat sekeliling. Pulau Lost Bay ini tandus dan hanya ada sedikit tanaman. Satu-satunya fitur adalah ada beberapa biji yang memancarkan cahaya putih ke seluruh pulau. Pada saat Alexis mendarat, beberapa sosok melintas dan muncul di depan Alexis, ekspresi Alexis bergerak sedikit, dan ketika dia melihat orang-orang ini, pupil matanya menyusut. Alexis melihat bahwa yang berdiri di depannya adalah 2 pria dan 1 wanita, mereka bertiga tampak muda, berusia 20-an, dan wajah mereka pucat, yang juga merupakan ciri orang yang telah berhubungan dengan roh iblis sepanjang tahun. Namun, bukan ini yang mengejutkan Alexis, yang menarik perhatiannya adalah kekuatan mereka. Ketiga keturunan 6 iblis ini masih sangat muda, dan tidak ada yang lebih rendah dari alam leluhur suci lapisan ke-6.
Secara khusus, itu adalah pria berbaju hitam, dengan rambut keriting, lingkaran hitam di bawah matanya, batang hidung yang tinggi, dan tampilan yang suram. Pria berpakaian hitam ini, meskipun ia juga merupakan lapisan ketujuh, itu adalah puncak dari lapis ketujuh. Dia kultivator yang dapat melangkah ke lapis 8 dari alam leluhur hanya dengan setengah langkah. Alam ekstrateritorial dan kerajaan surgawi benar-benar tidak bisa dibandingkan. Ada sangat sedikit alam leluhur suci di kerajaan surgawi, bahkan di bawah penglihatan cincin bulan. Ada alasan untuk ini. Beberapa eksistensi di kerajaan surgawi yang baru saja memasuki alam leluhur suci akan menemukan cara untuk terbang ke alam ekstrateritorial dan mencari peluang yang lebih besar. Mereka seperti Max Gregor dan Kenshin yang berusaha untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi dan kemudian masuk ke alam ekstrateritorial adalah calon kandidat besar. Mereka tidak ingin menjadi orang biasa di alam ekstrateritorial, mereka tidak hanya ingin menjadi raja di kerajaan surgawi, tetapi juga raja di alam ekstrateritorial. Pria muda lainnya dengan perawakan tinggi dan kurus, bibir sangat tipis, dan sudut matanya, dan wanita dengan penampilan halus dan cahaya merah menjulang di matanya adalah lapisan ketujuh dari alam leluhur suci. Ketiganya melihat Alexis, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Karena napas Alexis terlalu lemah. Meskipun Alexis bertarung di puncak Dewa Pemurnian, dia menyerap banyak energi, mempelajari seni bela diri, dan membuat kemajuan besar dalam kultivasinya, tetapi dia hanya dekat dengan lapisan kedua alam para dewa. Tanpa menerobos ke alam leluhur suci, hanya dengan alam benar laut abu-abu ini, apakah dia keturunan 6 iblis? Pria jangkung dan kurus dan wanita halus itu saling memandang, dan jejak kesungguhan dan keanehan muncul di wajah mereka, tatapan mereka berdua yang menatap Alexis tiba-tiba menjadi dingin. Sebaliknya, pria berjubah hitam dengan kekuatan terkuat di tengah, dengan ekspresi tenang, tersenyum sedikit, "Halo, saya pengejar jiwa, salah satu dari 6 roh iblis." Dia menunjuk pria dan wanita di sampingnya. Dan berkata, "Nona ini, adalah keturunan dari Yin Ekstrim, dan saudara laki-laki di sebelahnya adalah roh, dan kita semua disebut 6 roh iblis." Setelah itu, Chasoga menatap Alexis dengan binar di matanya dan berkata, "Kamu, nak, bolehkah saya bertanya, dari 6 roh iblis mana keturunanmu?" Di belakang Chasoga, pria jangkung dan kurus Nartey mencibir. "Penerus 6 roh iblis. Saudara Chasoga, anak ini mungkin hanya bisa melawan roh-roh iblis, dan dia baru saja memasuki Pulau Lost Bay ini. Seorang anak laki-laki di alam dewa apakah juga layak menjadi salah satu dari keturunan 6 roh iblis bersama kita? Ini, bukankah itu penghinaan terhadap nama 6 roh iblis kita?" Cahaya merah di mata yang sangat tajam menyala, dan dia berkata dengan dingin, "Aku juga berpikir begitu, karena anak ini telah menemukan keberadaan kita, untuk berada di sisi yang aman, biarkan dia menghilang dari dunia ini." Begitu Kimberly mengatakan ini, suasana di ruang 4 orang menjadi berat dan suram untuk sementara waktu. Alexis melirik mereka bertiga dengan ringan, dan berkata, "Aku berasal dari Dewa Pemurnian." Setelah mendengar kata-kata itu, mereka bertiga terdiam. Sesuatu muncul di telapak tangannya, dia menatap Alexis dan berkata, "Tuan Muda Dewa Pemurnian, bisakah kamu mengeluarkan senjata iblis yang kamu warisi?" Dia melirik Kimberly dan Nartey, mereka berdua. Dia juga mengeluarkan reliknya sendiri. Alexis dan Kesoga saling memandang, di permukaan, meskipun orang ini cukup sopan, jika Alexis benar-benar tidak dapat membuktikan identitasnya, saya khawatir dia akan menjadi yang pertama membunuhnya.
Namun, Alexis tidak bermaksud untuk berkonflik dengan beberapa orang sekarang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan sisa senjata yang diberikan Durgandini kepadanya. Mereka bertiga melihat sisa-sisa di tangan Alexis, dan mereka semua tertegun sejenak. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan penerus Dewa Pemurnian akan begitu tak tertahankan, ternyata sangat memalukan. Bab 3498 Penghilangan dan Keberadaan. Biasanya, keturunan dari 6 roh iblis, yang mewarisi darah leluhur mereka, sangat bersahabat dengan roh iblis. Mereka bahkan dapat menggunakan roh iblis untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Dengan sisa-sisa pedang iblis, kecepatan kekuatan mereka meningkat. Jauh dari sebanding dengan kultivator biasa. Namun, setelah mencapai level tertentu, kecepatan kultivasi akan melambat. Namun, fisik Durgandini tampaknya tidak sekuat leluhurnya Waldemar. Meskipun dia memiliki ketahanan tertentu terhadap roh iblis, tidak dapat menggunakan roh iblis untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Chasoga tertawa dan berkata, sepertinya saya salah paham. Saudara Neil, tolong maafkan saya. Lagi pula, masalah ini bukan masalah sepele. Jika saya menunggu identitas roh iblis terungkap, itu akan menyebabkan bencana yang tak terbayangkan. Alexis tidak mengatakan apa limbah roh, mengejar jiwa, dan si roh iblis Kimberly, semuanya muncul di Pulau Lost Bay ini, tetapi itu sedikit mengejutkan. Bagaimanapun, apa yang mereka miliki di tangan mereka adalah hanya sisa-sisanya. Bahkan jika mereka benar-benar membuka segel dari roh-roh iblis, apakah itu dapat dipulihkan, semua tidak diketahui. Tentu saja dia tidak akan berpikir bahwa beberapa orang datang ke Pulau Lost Bay ini hanya untuk apa yang disebut misi. Poin lain, Bradlaugh, yang memanggil 6 roh iblis, bukan. Melihat ekspresi Alexis, Chasoga tersenyum dan berkata, karena saudara Neil juga datang ke Pulau Lost Bay, mungkin, dia seharusnya sudah mengetahui benda itu, kan? Benda itu. Nartey mendengus dingin, menatap Alexis dan berkata, wah, sejak kamu datang ke Pulau Lost Bay, kamu ingin berpura-pura menjadi apa lagi? Bukan kita semua di sini untuk roh para dewa. Roh para dewa. Alexis tampak tenang di permukaan, tetapi dia menjadi semakin bingung di dalam hatinya. Chasoga berkata, ini bukan rahasia, bahkan jika saudara Neil tidak mengetahuinya, dia akan mengetahuinya setelah memasuki tanah surgawi iblis. Tujuan utama kunjungan kami ke Pulau Lost Bay kali ini adalah untuk memasuki tanah surgawi iblis. Untuk menyerap roh dari para dewa. Adapun memecahkan segel roh para dewa, Alexis tidak tahu. Dikatakan bahwa roh-roh para dewa dapat menghasilkan semacam aura surgawi di dalam tubuh, dan ini benar-benar di keberuntungan, karena pertempuran untuk menyegel roh-roh para dewa itu penuh dengan roh-roh surgawi. Untuk kultivator biasa, roh para dewa sangat beracun, tetapi fisik kita istimewa, dan roh para dewa, bagi kita, adalah suplemen yang bagus. Setelah berbicara, dia tersenyum pada Alexis lagi, namun, bahkan dengan fisik kami tidak dapat menyerap terlalu banyak roh para dewa. Saudara Neil tidak perlu khawatir untuk saling merampok roh para dewa. Alexis diam-diam mengangguk, jadi sepertinya Durgandini juga harus mengetahuinya. Alasan mengapa dia tidak mengatakannya adalah karena dia ingin memberikan kesempatan ini untuk dirinya, dan kedua, karena fisik Durgandini telah memburuk. Dia mungkin tidak dapat menyerap roh iblis ini. Nartey berkata, nak, saya menyarankan Anda, segera kembali dengan cepat, dengan bakat Anda, apakah Anda masih ingin menyerap roh iblis ini? Setelah memasuki tanah surgawi iblis, Anda bahkan tidak dapat menahan roh iblis ini. Dan itu akan jadi masalah. Ngomong-ngomong, serahkan sisa-sisa di tanganmu.
Kamu tidak memenuhi syarat untuk mewarisi nama dari roh iblis. Alexis mendengar kata-kata itu dan menatap Nartey dengan kosong. Dia tidak ingin berkonflik dengan roh iblis untuk saat ini, tapi itu hanya untuk menggunakan kekuatan mereka untuk memasuki tanah surgawi iblis, tetapi jika dia berubah menjadi roh dan mencari kematian, dia secara alami tidak akan menanggungnya. Alexis tidak pernah menjadi orang yang suka bertahan. Untuk sementara waktu, seluruh Pulau Lost Bay tampaknya telah memasuki zaman es, sangat dingin sehingga bahkan darah pun akan membeku karenanya. Tatapan ganas melintas di mata Nartey, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, aku menyuruhmu untuk menyerahkan relik di tanganmu, tidakkah kamu dengar? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat merasa bangga dengan mewarisi nama 6 roh iblis? Nenek moyangmu, jika mengetahui seperti apa penampilanmu, aku khawatir kamu telah menyerahkan sisanya kepada orang lain." Mata Alexis berkilat dingin, niat membunuh meledak dalam sekejap. Ekspresi Nartey dan Kimberly berubah dalam sekejap. Pada saat ini, di mata mereka, sosok Alexis tampaknya telah menghilang. Sebaliknya, ada gunung mayat yang mengerikan, dan lautan darah tak berujung yang tidak bisa dilihat. Sekilas. Bahkan Chasoga terkuat memiliki tubuh kaku, otot tegang, dan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya menghilang, menatap Alexis dengan sangat waspada. Dahi Nartey dipenuhi keringat dingin, dan fisik mereka sangat sensitif terhadap roh iblis, itulah sebabnya 6 roh iblis ini lebih menyadari berapa banyak makhluk kuat yang telah dibunuh Alexis untuk memadatkan roh iblis seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pupil Nartey bergetar hebat, dan kulit kepalanya hampir pecah. Bagaimana mungkin seorang anak di alam dewa menyingkat niat membunuh yang begitu mengerikan? Pada saat ini, Alexis memutar pergelangan tangannya, dan pedang panjang berwarna merah darah jatuh ke tangannya. Pedang panjang ini diperoleh dari tas penyimpanan Sadili. Meskipun tidak sebagus pedang iblis, itu juga merupakan senjata kekaisaran. Dan kekuatannya luar biasa. Di atas pedang panjang, cahaya berdarah meletus, aura kehancuran tersapu, dan cahaya pedang yang luar biasa muncul di Pulau Lost Bay ini dalam sekejap. Saat cahaya pedang muncul, lautan abu-abu bergolak, dan di seluruh Pulau Lost Bay, tak terhitung jumlahnya. Semua batu hancur dalam sekejap, dan hanya kekuatan yang akan menghancurkan Pulau Lost Bay ini. Alexis, dia menembak tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Menghadapi pedang ini, apakah Nartey memandang rendah Alexis? Pedang ini membuatnya merasakan nafas hidup dan mati yang sangat kuat. Alam dewa yang tampak aneh ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuhnya dengan satu pedang. Nartey menjadi gila. Takut gila. Tapi, tidak peduli apa, sebagai salah satu keturunan dari 6 roh iblis, apakah itu bakat bertarung atau kekuatan, dan lainnya, dia lebih kuat dari kultivator dengan level yang sama dalam semua aspek. Pedang panjang eboni yang mematikan. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan roh iblis abu-abu hitam yang melonjak dan murni meletus di sekujur tubuhnya. Paus panjang itu menyedot air dan menuangkannya ke pedang panjang eboni dengan cepat. Di pedang panjang eboni, gelombang aneh dan hantu aura melarikan diri seketika. Melambung ke langit, di belakang roh transformasi, hantu hijau muncul, dengan wajah dan taring hijau, sangat ganas. Di mata Nartey, semburan cahaya hijau meletus, dan dia meraung, 6 iblis luar biasa, Nartey menutupi langit, buka untukku. Iblis hijau, tangisan iblis yang tampaknya mampu merobek jiwa, gemetar seketika. Lalu bergabung ke dalam tubuh Nartey. Untuk sementara, Nartey memancarkan semburan energi hantu, seolah-olah itu benar-benar kehilangan vitalitasnya, tetapi aura di sekitar tubuhnya benar-benar membengkak dengan liar.
Daging dan darah Nartey langsung runtuh, kuku hitam panjang tumbuh di tangannya, matanya cekung, dan penampilan seluruh orang menjadi sangat aneh dan menakutkan. Itu seperti Raja Iblis yang merangkak keluar dari alam bawah. Melihat ini, mata Alexis berkedip sedikit.